Selamat siang dan selamat Waalaikumsalam sore bagi warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Zara yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Kadarmanto MA, Sekretaris Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Kepala Pusat Bank PPAPP serta KB Provinsi DKI Jakarta, Ibu Fatmawati SKM Mars, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, para Kasudin PPAPP Kota dan Kabupaten Administrasi, dan para hadirin enumerator SPPD tahun 2026 yang saya banggakan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara, mari sama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan kita nyanyikan bersama. Kepada operator. Silahkan di share screen. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum selanjutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Fauzan. Kepada Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semua yang terhormat, saya akan memimpin doa pada acara siang hari ini. Izinkan saya memimpin doa dengan agama Islam. Untuk agama lain dimohon untuk dapat menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Suaranya kecil banget. Azim sultanik. Allah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha lembut dalam kasih sayang, maha bijaksana dalam setiap keputusan-Mu, maha mengetahui cerita hamba-hamba-Mu yang lemah dan terlupakan. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk hadir dalam acara orientasi enumerator SPHPD 2026. Telah mempertemukan kami dalam satu niat mulia, yaitu melindungi kaum perempuan, mereka yang sering menjadi korban dalam sunyi. Mohon izin suaranya kecil. Allahumma faz
nisa'ana wa banatina min kulli su'in Izin Pak, suaranya tidak bisa didengar. waj'alhunna fi hifzika wa ri'ayatika warzuqhunna amna wassalamah wal ifata wal karamah wa ahli ayatika wa salamah wal ifata wal karamah wal alhimna al hikmah fi himayatihinna wa difa' akihinna. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kaum perempuan dan anak-anak perempuan kami dari segala bentuk kekerasan, penindasan, Mohon izin pelecehan, dan suaranya. ketidakadilan. Dan kepada kami keselamatan, kemuliaan, dan kehidupan yang penuh martabat. Bimbinglah kami agar mampu menjalankan amanah dalam melindungi hak-hak perempuan dengan penuh kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab. Bukakanlah pintu-pintu rahmat dan kesadaran kepada kami. Berilah kelapangan hati untuk mendengar, ketajaman mata untuk melihat, dan keteguhan langkah untuk bertindak andil dan melindungi. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrum. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami dalam kegiatan ini sebagai pertemuan yang penuh berkah dan kasih sayang. Dan jadikanlah perpisahan kami kelak sebagai perpisahan yang terjaga dari perpecahan, perbedaan yang memecah belah, dan niat yang sia-sia. Jauhkanlah kami dari kesedihan, keburukan, dan keterpaksaan yang tidak Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fauzan atas pembacaan doanya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Jacob Wilbert, Exos and Kesos. Kepada Pak Jacob, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Pak Kadarmato. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah hadir pada acara ini, Pak. Di perwakilan Sekretaris Dinas PPAP Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati perwakilan Kepala Bidang PP Dinas PPAP Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Mars, Kepala UPT Puslatbang PPAPP serta KB Provinsi DKI Jakarta, yang saya banggakan perwakilan dari para Kasudin PPAPP Kota dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta, khususnya para kasih dari bidang PP ya. Dan juga tentu saja para peserta orientasi pembekalan petugas SPAPD Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sudah hadir pada acara pembukaan orientasi pembekalan petugas survei pengalaman hidup perempuan daerah Provinsi DKI Jakarta. Saya lihat juga memang sudah hadir setelah ini kami ada acara sosialisasi SPAPD juga. Izin Bapak Ibu yang dari kelurahan yang sudah hadir, terima kasih sudah hadir. Mohon menunggu setelah acara ini, memang acara ini digabung dari pembukaan selanjutnya adalah sosialisasi survei dengan link Zoom yang sama. Tetapi nanti peserta sosialisasinya berbeda gitu ya. Baik, saya lanjut. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu pada acara orientasi pembekalan petugas SPHPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Izin Bu Fatma, perkenan saya melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
survei pengalaman hidup perempuan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 ini dilaksanakan untuk mencapai indikator rencana strategis atau Renstra Dinas PPAPP yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Provinsi DKI Jakarta dan juga di tingkat kota maupun kabupaten di DKI Jakarta. Adapun sebelum pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, para enumerator dan para ketua tim akan diberikan pembekalan terlebih dahulu melalui kegiatan orientasi pada hari ini. Tujuannya adalah kegiatan orientasi pembekalan petugas ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para enumerator dan ketua tim sehingga mampu melaksanakan seluruh proses survei dan wawancara di lapangan sesuai prosedur dan menghasilkan data yang berkualitas. Nah, untuk peserta orientasi ini terdiri atas 360 orang peserta yang terdiri dari 300 enumerator yang berasal dari unsur masyarakat, baik dari tingkat masih pendidikan akhir sekolah, misalnya mahasiswa, hingga atau yang freelance sebagai enumerator gitu. Dan juga ada 60 orang ketua tim yang berasal dari unsur BPS Provinsi DKI Jakarta dan mitra dari BPS sendiri. Waktu pelaksanaan dibagi atas 3 angkatan. Setiap angkatan melaksanakan selama 5 hari pelatihan, mulai hari ini dari Senin mulai Senin besok, maaf, Senin sampai Jumat, dan juga lanjut Senin dari 10 Agustus sampai 31 Agustus 2026. Jadi 4 hari online dan 1 hari ada offline gitu. Lokasi pelaksanaan seperti saya sampaikan tadi bersifat hybrid. Jadi 4 hari melalui via Zoom meeting dan selanjutnya ada 1 hari untuk kelas praktek secara offline. Nah, narasumbernya sendiri nanti ada dari tentu saja dari BPS Provinsi DKI Jakarta dan juga tenaga ahli dari UPT PPPA Provinsi DKI Jakarta. Nah, metode yang digunakan akan menggunakan ceramah tanya jawab dalam belajar mengajar ya. Kemudian ada role play, kemudian ada juga diskusi kelompok. Serta nanti di hari terakhir itu akan belajar aplikasi berbasis Android karena wawancaranya dengan responden menggunakan aplikasi lagi gitu. Ya, dan anggaran kegiatan ini berdasarkan anggaran dari DPA APBD Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Unit Kerja Puslatbang PPAPP serta KB. Demikian Bu Fatma, izin laporan yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jakob atas laporannya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan oleh Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dr. Kadarmanto MA. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Nadia. Mohon maaf saya pakai 2 device karena satunya kayaknya mic-nya nggak jalan ini. Ya, yang saya hormati Bu Fatma, Pak Yakub, Mbak Nadia dan teman-teman enumerator yang hadir dalam orientasi ini. Izin saya menyampaikan beberapa hal nanti mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi coba bahan saya sudah ada ya? Saya nggak bisa share screen. Minta tolong Pak Jakob untuk dihitungkan. Oh iya, sebentar Pak. Oh. Baik Pak, sudah bisa Pak. Sudah ya? Iya Pak. Oke. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian dari DAPP, dari teman-teman operator dan juga dari BPS, baik di Ekonomi dan Kabupaten Kota. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal terkait survei pengalaman hidup perempuan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. 2026 maksud saya. Next saja, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi BPS ini selalu melakukan pembinaan, ya, kayak pembinaan statis tentunya, yang nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama dinas yang seringkali melakukan pengumpulan data. Nah, berdasarkan jenisnya, statistik ini berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 97, itu memang ada 3 jenis, yaitu statistik dasar, ini penyelenggaranya BPS, kemudian sektoral, itu penyelenggara bisa BPS, kementerian, lembaga, dinas, operasi perangkat daerah, kemudian yang terakhir statistik khusus, itu untuk kebutuhan masyarakat. Jadi saya mulai statistik dasar itu yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, kemudian lintas sektoral dan juga berskala nasional atau makro. Nah, ini contohnya saat ini seperti sensus, ya, ada sensus penduduk, pertanian komunitas, dan saat ini pas BPS sedang melaksanakan sensus ekonomi yang ini dari 3 sensus, kalau penduduk itu 0, perakiraan 0 tahun perakiraan 0, pertanian perakiraan 3, kemudian ekonomi perakiraan 6. Nah, saat ini kita berada di tahun 2026, itu BPS saatnya melaksanakan sensus ekonomi. Yang mungkin Bapak Ibu hadir di sini sudah didatangi petugas sensus, ya, atau mungkin yang belum. Kalau yang belum, nanti mohon partisipasi Bapak Ibu sekalian, karena ini semua data yang disimpan adalah aman, ya, tanpa ada embel-embel terkait pajak. Nah, selain sensus, BPS juga melaksanakan survei, ya, misalnya Susenas, Sakernas, survei antar penduduk antar sensus, survei antar sensus, dan beberapa survei yang lainnya. Nah, keputusan sektoral ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan dinas atau mungkin instansi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Nah, kalau hal ini contohnya adalah mungkin SPAD dan SPHPD ini, ya, yang dilaksanakan oleh Dinas PPAPP. Yang ini selalu berkoordinasi bekerjasama dengan BPS. Kemudian jenis statistik yang ketiga itu statistik khusus, itu misalnya dengan masyarakat, ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat namanya quick count, ya. Kemudian juga dosen-dosen melakukan penelitian untuk melakukan melakukan penelitian dalam menyusun skripsi dan tesisnya. Nah, tentunya apa yang dilaksanakan itu mengacu prinsip satu data berdasarkan Kepres 39 tahun 99 tentang satu data Indonesia, baik standar datanya, metadatanya, interoperabilitas, dan kode referensi. Semua mengacu kode ini, gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini sebagai program pemerintah melalui program RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029. Ini pemerintah memberikan ya, tunggu nih. Ya, tambah lagi. Jadi pemerintah memberikan prioritas terhadap peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Nah, indikator yang dibutuhkan itu adalah proporsi perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangan setahun terakhir dan sepanjang hidup. Dan juga proporsi perempuan yang mengalami kekerasan oleh selain pasangan setahun terakhir dan sepanjang hidup. Nah, ini sangat relevan sekali dengan nanti survei yang akan Bapak Ibu lakukan khususnya di DKI Jakarta. Ya. Nah, ini juga sejalan dengan tujuan kelima dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya target 5.2, yaitu mengalahkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, ininya perlu dilakukan pengukuran, ya, ini sebagai monitoring pencapaian dan juga evaluasi kebijakan, diantaranya untuk mengidentifikasi kondisi pengalaman hidup
perempuan khususnya ya. Kemudian capaian upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa? Nah, ini dua hal yang perlu diukur di dalam rangka untuk memonitor tentang peningkatan kualitas perempuan ini dan juga bagaimana cara menghilangkan perempuan. Nah, di slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan urgensi dari pelaksanaan survei pengalaman hidup perempuan daerah DKI Jakarta tahun 2006 ini. Tentunya yang pertama adalah kebutuhan akan data kekerasan perempuan ini akan dijadikan sebagai dasar untuk merencanakan berbagai program penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini yang menjadi indikator kinerja utama Bapak Gubernur dan juga Dinas PPAPP. Tadi juga kita sudah dengarkan bersama dukungan dari Gubernur DKI Bapak Pramono Anung yang sudah menyampaikan testimoni tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan beliau juga menyampaikan call center-nya ya kalau terjadi aduan-aduan gitu. Nah, kemudian urgensi yang ketiga bahwa pelaksanaan survei ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pembangunan Pembangunan Keluarga itu ya. Nah, BPS ini nanti akan bertindak sebagai pendamping seperti dalam pelaksanaan SPHPN ya. Kalau SPHPN itu dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan secara nasional. Nah, kemudian yang keempat urgensinya adalah ini sudah masuk di dalam rancangan pembangunan daerah ya 2026 sehingga Pemprov ini merencanakan melaksanakannya setiap tahun. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman urgensi dari pelaksanaan. Nah, saya masuk ke metodologi SPHBD sendiri bahwa nanti survei akan dilaksanakan di kayaknya di 3 kabupaten di kota ya, dan 44 kecamatan. Jadi sampelnya nanti sekitar 9.000 rumah tangga, nanti akan tersebar di 900 satuan 5 setempat. Jadi kalau kita bicara setempat itu mungkin Bapak Ibu lebih kenal namanya RT RW, begitu ya, gitu. Nah, kemudian metode penilaian sampelnya ini probability sampling yang kita kenal sebagai stratified multi-stage sampling. Jadi penampilan sampel bertahap yang terstratifikasi, distratifikasikan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, level estimasinya adalah provinsi ya dan kabupaten kota untuk Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Jadi ini kembali yang pertama, nanti survei akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di DKI Jakarta, tetapi nanti hanya akan mendapatkan estimasi atau gambaran kekerasan perempuan untuk di 3 kota, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan juga gambaran Provinsi DKI Jakarta. Makanya nanti sampel yang di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara nanti akan jauh lebih banyak daripada sampel di Jakarta Barat, kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan bahkan nanti Kepulauan Seribu. Ya. Respondennya sendiri siapa? Nah, di responden di survei kekerasan terhadap perempuan ini, kita akan menyasar kepada para perempuan usia atau yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena ini menghitung pengalaman, kemudian kejadian, jadi surveinya harus ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tidak boleh diwakilkan. Karena ada beberapa pertanyaan nanti yang bersifat mungkin sensitif sehingga tidak bisa diwakilkan. Berbeda dengan survei-survei yang lain yang secara umum mungkin orang lain lebih tahu gitu. Saya juga nggak tahu pengalaman misalnya contoh saya, istri saya gitu kan. Nah, saya nggak bisa mewakili karena apa yang dilakukan istri saya itu mungkin saya tidak tahu. Nah, itu kenapa tidak boleh diwakili. Jadi kalau nanti umurnya udah 65, tidak eligible sebagai responden. Demikian juga kalau umur baru 14 tahun,
nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau 15, 16, 17 boleh. Jadi yang usia di bawah 17 tahun tapi selama sudah berumur 15 atau 16 maka sebagai responden. Nah, petugas pewawancara kita harapkan sih karena ini pengalaman perempuan, kalau sesama perempuan tentunya akan lebih terbuka ya, gitu. Makanya petugas wawancara di sini harus perempuan dan diutamakan pekerja sosial yang sensitif pada isu kekerasan serta berpengalaman melakukan survei. Ya kan, kalau sudah tahu tentang pekerja sosial, dia sensitif pada isu kekerasan, maka pelaksanaan akan jauh lebih baik, lebih lancar, dan responden yang perempuan cenderung lebih memberikan informasi apa adanya kepada sesama perempuan. Ya. Kemudian saya lanjut ke instrumen dan pengumpulan data, Bapak Ibu sekalian. Itu kuesionernya mengacu pada kuesioner WHO, jadi tidak macam-macam lagi, ya. Kita sudah mengacu pada standar internasional yang disebut sebagai Women's Health and Life Experiences, ya. Artinya pengalaman hidup dan kesehatan para wanita. Yang ini didesain khusus untuk menggali informasi kekerasan terhadap perempuan, dan tentunya nanti Bapak-Ibu sekalian, ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu, nanti wawancara tolong dilakukan secara private pada responden perempuan. Silahkan nanti tergantung respondennya ya, di tempat khusus pojok boleh ya, atau kalau memang sendirian boleh di tamu. Pokoknya cari yang sefleksibel mungkin, senyaman mungkin bagi responden perempuan yang akan kita wawancarai. Nah, berikutnya Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, saya lanjutkan dari apa sih, kenapa tujuan kita melaksanakan survei pengalaman hidup perempuan, khususnya di DKI Jakarta ini, bahwa yang pertama tujuannya akan nanti mudah-mudahan akan adanya atau tersedianya data pokok serta indikator yang terkait dengan pengalaman hidup perempuan, khususnya dalam hal kekerasan. Kemudian yang kedua, tentunya agar tersedia data rinci tentang pengalaman hidup perempuan, sehingga nanti dapat dilakukan suatu upaya untuk mengajak menyadarkan masyarakat, perempuan itu harus dilindungi loh. Ya kan? Perempuan tidak boleh disakiti, maka harus dilindungi. Berbahagialah bagi para ibu, gitu ya. Ada survei. Jadi nggak ada survei kekerasan terhadap ayah, survei kekerasan terhadap laki-laki, adanya survei kekerasan terhadap perempuan, dan kalau ada lagi nanti survei kekerasan terhadap anak. Jadi hanya perempuan dan anak yang ada surveinya. Nah, ini saya sampaikan tadi yang terakhir, tujuannya tentunya karena ini masuk Ibu Gubernur, maka Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan testimoninya, ini adalah untuk memenuhi salah satu target dalam indikator kinerja utama Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kalau tanpa survei ini maka kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa memonitor, kita tidak bisa mengevaluasi apakah IQ-nya Bapak Gubernur sekarang ini tercapai di tahun ini atau tidak. Atau paling tidak baseline-nya sesuai dengan baseline, apakah masih tercapai baseline atau tidak. Nah, itu tujuan daripada SPHBD ini. Nah, berikutnya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, next slide-nya. Nah, saya menggarisbawahi tentang kualitas data. Nah, salah satu bentuk menjaga kualitas data ini, salah satunya ya ini, sebagai awal muasal pentingnya kita melakukan kualitas data adalah pelatihan enumerator, atau tadi sosialisasi enumerator. Karena untuk mendapatkan bagaimana pemahaman yang sama, bagaimana pelaksanaan yang jelas, kemudian yang jelas. Paling tidak, dengan persamaan persepsi yang sama, konsep yang sama, cara mengumpulkan data yang sama, pandangan yang sama, maka itu sebagian dari kualitas data itu sudah terpenuhi. Tidak data yang dihasilkan berdasarkan persepsi sendiri para enumerator, tapi sudah merupakan kesepakatan pemahaman bersama kepada seluruh enumerator. Karena nanti datanya tidak berdasarkan satu enumerator, tapi tadi akan dilaksanakan di 5 gelombang sampai dengan 3 siklus, sehingga itu menggunakan kemasan yang sama. Nah, nanti definisi kualitas data ini adalah relevance, ya,
sejauh mana data memenuhi kebutuhan pengguna, dalam ini tadi untuk memenuhi kebutuhan ikunya Pak Gubernur, kemudian akurasi, kemampuan Bapak Ibu moderator nanti dalam memotret fenomena bisa cepat. Bagaimana memotretnya? Nanti akan dijelaskan di dalam pelatihan ini, di dalam sosialisasi ini. Kemudian tentunya juga aspek berikutnya tentang aktualitas dan ketepatan waktu. Jadi ada perbedaan antara waktu data informasi dengan waktu informasi yang diseminasikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa hasilnya ini segera nanti dilaksanakan. Surveinya September, jangan nanti didiseminasikan September tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun itu sudah tidak tepat waktu lagi. Ya yang bagus sebetulnya kali ini survei, kalau bisa besok disampaikan. Tapi kan nggak bisa begitu. Harus dilakukan evaluasi, kemudian konsistensi, koherensi. Nah, seperti di berikutnya adalah perlu evaluasi untuk memastikan bahwa koherensi dan keterbandingan itu terpenuhi. Koherensi itu merujuk pada kemampuan data untuk digabungkan dan digunakan secara bersama, konsisten begitu. Nah, kemudian kalau keterbandingan tentunya kita sudah punya survei tahun lalu yang mungkin nanti bisa kita bandingkan dan sehingga ini menjadi kemampuan data untuk digabungkan dari waktu ke waktu dan juga antar wilayah. Kalau dulu kemarin hanya satu indikator provinsi tidak bisa dibandingkan dengan level nasional, sekarang paling tidak kita punya 4 angka nanti. Jadi bisa dibandingkan kekerasan lebih tinggi di mana, apakah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, atau Jakarta Utara. Gitu ya. Yang bagus sebetulnya kita bisa bandingkan ke 6 wilayah di DKI Jakarta ini. Tapi mengingat keterbatasan anggaran atau mungkin anggaran kita tidak terbatas, maka saat ini hanya ditampilkan di 3 wilayah tadi dan nanti mungkin tahun depan insya Allah kabupaten wilayah lainnya nanti akan disurvei lagi untuk mendapatkan angka semua sehingga tahun depan bisa menghasilkan komplit 6 gambaran kekerasan terhadap masing-masing wilayah kabupaten kota. Nah, kemudian juga yang dimensi berikutnya ke aksesibilitas, seberapa mudah pengguna dapat mengakses data, nanti itu tugasnya dari DPWP, dan yang penting terakhir adalah bagaimana pemahaman dan data bisa diinterpretasikan, dijelaskan. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Kemudian saya sampaikan tadi bahwa saat ini BPS, Bpom DKI Jakarta dan 6 wilayah serang melaksanakan sensus ekonomi. Mohon dukungan Bapak Ibu yang belum disurvei, nanti kami mohon untuk bisa berpartisipasi. Terima petugas sensus, berikan informasi yang akurat dan pasti rahasia Bapak Ibu nanti dijamin. Mari kawal pelaksanaan sensus ekonomi untuk mendapatkan data ekonomi demi kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadarmanto atas arahannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung lanjut ke acara. Akan ada sambutan sekaligus acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Bank PPAPP serta KB Provinsi DKI Jakarta kepada Ibu Fatmawati SKMAS. Dipersilakan. Baik, terima kasih Nadia selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat semuanya. BPS Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kadarmanto, beserta tim, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Sekretaris Dinas PPAP Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, saya tadi lihat ada Bu Siska, terima kasih. Teman-teman para Kasudin PPAPP tingkat kota maupun kabupaten atau yang mewakili, semoga 6 wilayah sudah hadir semua ya. Kemudian Bapak Ibu yang berasal dari tingkat kecamatan maupun kelurahan, kasih keserannya sudah bergabung, terima kasih sekali. Kemudian tim enumerator yang sudah bekerja sama nantinya akan bekerja sama dengan kami ya, 300 orang. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ketua timnya 60 orang. Namun di sini saya lihat banyak yang tidak on cam, utamanya adik-adik atau bapak ibu
yang nantinya akan menjadi enumerator. Jadi nanti ketika pelatihan saya minta nih tim panitia khususnya ketika melakukan pelatihan enumerator, eh, penamaan inisial di Zoom-nya ini dikasih nama. Misalnya SPHPD underscore, ini kan nomor 1 sampai 300, absennya dia nomor berapa, kemudian underscore nama. Jadi nanti kita tidak kehilangan 300 orang ini. Terus harus on cam. Ya, itu menunjukkan bahwa kesungguhan kita untuk melaksanakan IKU daripada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini, hari Jumat, hari yang berkah, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pembukaan orientasi petugas SPHPD atau Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Namun sebelumnya saya ingin berpantun ini karena sudah dibuatkan oleh tim panitia. Kasihan kalau tidak saya baca ya. Tolong dikasih like-nya, dikasih yes-nya gitu ya. Naik Transjakarta menuju Balai Kota. Perjalanan nyaman terasa ringan. HPD Jakarta dengan integritas dan penuh tanggung jawab dalam pendataan. Oke, Bapak Ibu semuanya, kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa ditoleransi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mengenal ruang dan waktu. Kekerasan perempuan dan anak bisa terjadi di mana saja. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya adalah orang-orang yang berada di sekitar korban, di sekitar orang tersebut. Maka Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPAP Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh BPS Provinsi DKI Jakarta rutin ingin menilai seberapa besar program-program yang sudah dilakukan oleh tim Dinas PPAPP maupun unsur-unsur terkait, karena kalau bicara pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan oleh Dinas PPAPP semata. Ada keterlibatan dari pihak luar, dari pihak keluarga yang terkecil, dari pihak RT, RW, sampai Pamong, kecamatan, kelurahan, dinas-dinas terkait, ada dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, ya, dinas lain-lain, kemudian ada kepolisian, kejaksaan, semuanya terlibat dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentunya masing-masing level mempunyai tupoksinya masing-masing untuk melaksanakan program kegiatannya untuk ibarat kata mengeliminasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apakah kekerasan perempuan terhadap perempuan dan anak bisa zero, bisa nol? Tentunya semakin banyak kita sosialisasi, semakin banyak kita mengeluarkan, semakin banyak kita memberikan wadah kanal-kanal untuk memberikan ruang dan waktu semua korban untuk melapor. Tentunya banyak orang akan berani speak up. Jadi, dengan gencarnya kita sosialisasi, sepertinya angka kekerasan akan naik ya. Kok naik ya? Karena banyak yang semakin berani berbicara. Karena ketika orang mengalami kekerasan, biasanya akan merasa malu, biasanya akan merasa eh, rendah rendah diri, atau bahkan yang lebih-lebih nanti hidupnya gitu ya, tidak berani untuk berbicara, tidak berani untuk meminta pertolongan gitu ya. Padahal di Provinsi DKI Jakarta alurnya ketika terjadi kekerasan perempuan dan anak itu untuk Provinsi DKI Jakarta itu lebih bagus penanganannya daripada provinsi yang lain, dan di kita penanganannya adalah gratis selagi dia
selagi korban adalah ber-KTP DKI Jakarta atau korban kejadiannya di luar Provinsi DKI Jakarta, itu akan tetap didampingi oleh tim DPP APP. Bapak Ibu sekalian, masing-masing level, masing-masing SKPD tentunya sudah bekerja sama, sudah melaksanakan kegiatannya yang luar biasa dalam rangka untuk melakukan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Dan hasil itu, hasil yang sudah dilakukan oleh masing-masing level, tentunya ingin kita tahu seberapa besar sih prevalensinya. Prevalensi itu gambaran agregatnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tuh terjadinya berapa persen, gitu ya. Kalau kita sudah tahu angkanya, dari situlah nanti kita akan membuat kegiatan, membuat kebijakan untuk masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Karena semua kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta berdasarkan data. Data yang valid itulah yang kita butuhkan. Maka hari ini kita melakukan pembukaan yang dihadiri oleh semua enumerator. Nah, 300 orang hadir semuanya, jangan tidak hadir. Kita bekalin, semua harus memiliki kemampuan yang sama, semua harus memiliki keterampilan yang sama. Jadi nanti ketika turun ke lapangan, tidak akan bingung, tidak akan gagu, ya, tidak akan membuat pusing, gitu ya. Dan di sini ada hadir juga pamong-pamong, ya, pamong karena yang memiliki perempuan-perempuan yang nantinya akan dijadikan target sampel. Jadi ada teman-teman dari Kasih Kelurahan, teman-teman dari Kasih Kecamatan, teman-teman dari Sudin PPAPP, unsur PPAPP dari Kasihnya, Kasih PP-nya, maupun dari Kasatpel yang ada di lapangan dan PKP-nya yang ada di lapangan harus bersinergi. Manakala nanti ketika tim enumerator atau tim pengambil data dari yang nanti akan mewawancarai orang-orang yang menjadikan target turun ke lapangan, tolong dibantu apabila mereka nanti turun. Dan tolong izin ditegur juga apabila memang mereka melakukan kesalahan. Ya, jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah menjadi enumerator, resmi menjadi enumerator, tolong diperhatikan. Enumerator yang menjadi enumerator Provinsi DKI Jakarta tentunya bersih. Makanya kami juga meminta surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Ya, mungkin kalau yang lalu-lalu itu tidak kita minta, tetapi screeningnya bagaimana kalau dia itu ternyata pelaku, kita nggak tahu. Jadi berdasarkan atas surat dari keterangan kepolisian, kita percaya bahwa enumerator yang kita jaring, enumerator yang nanti akan bekerja sebagai pewawancara dalam borang-borang, dalam checklist wawancara yang harus dia wawancari kepada perempuan adalah orang-orang yang baik, ya, wanita-wanita hebat. Karena kenapa wanita? Tentunya yang menjadi target sampel adalah perempuan. Sesama perempuan tentunya akan lebih enak, ya, ketika menggali informasinya. Kalau yang mewawancarai laki-laki nanti berbeda. Kecuali nanti ketika kami melakukan survei kekerasan terhadap anak. Itu kita membuka ruang dan waktu untuk enumerator yang berjenis kelamin laki-laki. Maka hari ini jenis kelaminnya semuanya adalah perempuan, ya. Nanti mana tahu ada yang bertanya, kok enumeratornya perempuan semua, gitu, ya. Itulah alasan yang mendasar. Baik, Bapak Ibu nanti tim enumerator ini bekerja dalam timing waktu yang sudah menjadi target yang akan dijelaskan semuanya oleh Pak Jakob dan tim BPS. Jangan melanggar dari target itu, ya. Kan nanti masing-masing juga ada core timnya, ketua timnya. Kalau ada apa-apa bisa berkoordinasi. Dan juga ada monitoring yang melekat dari Kasih Kesra di wilayahnya, karena yang mempunyai masyarakat adalah teman-teman Kesra.
Kemudian ada pendampingan juga dari PKB maupun dari Kasatpol yang ada di lapangan. Jadi kenapa kita sinergikan seperti itu? Supaya nanti tim enumerator di lapangan itu tidak merasa bekerja sendiri. Kita satu tim yang besar, big team yang nanti akan bekerja di lapangan. Jadi seperti itu harapannya pelaksanaan survei yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Data yang masuk ke kita bukan data yang bias ya. Kita tidak besar ya karena kita sudah memilih sedemikian rupa, sudah mendesain metodologinya sedemikian rupa sehingga datanya valid ya. Jadi bukan garbage in, garbage out ya, bukan data sampah masuk, data keluar sampah gitu, tidak. Kita ini sudah bekerja sama dengan BPS, suatu lembaga yang memang luar biasa yang ada di Indonesia yang menangani survei yang ada di survei yang ada di Indonesia dan saat ini juga sedang melakukan sensus ekonomi. Ya, tetapi masih membantu Provinsi DKI Jakarta untuk ikut bersama-sama melaksanakan kegiatan survei eh, pengalaman hidup perempuan daerah atau SPHP di Provinsi DKI Jakarta tahun 2002. Baik Bapak Ibu, melalui komitmen Pemprov DKI Jakarta yang tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, itu suatu komitmen yang besar dari Bapak Gubernur bahwa kita, Provinsi DKI Jakarta itu melindungi perempuan dan anak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kami mohon semuanya bisa bekerja sama dengan baik dan mensukseskan kegiatan ini, karena ketika kita dipanggil oleh anggota Dewan, Pak Kadarmanto ya, Pak BPS beserta tim dan juga teman-teman Pamong, itu kita selalu ditanya, ah kenapa kekerasan naik terus? Berapa jumlah kekerasannya? Apa saja yang sudah dilakukan? Selalu itu pertanyaannya, seolah-olah kita ini bekerjanya kurang wukhat ya. Padahal kita sudah sangat bekerja keras, bahkan data aja sampai kita cari jelimet dengan cara survei. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu saya tidak berpanjang-panjang, nanti kelamaan waktunya juga sudah 2:30 ya, hampir 2:30. Kami bermohon dengan sangat kepada Bapak Ibu semua atas kerjasamanya dan mengucapkan terima kasih semuanya hari ini bisa berkumpul dan minta tolong utamanya yang anak-anak yang Bapak Ibu tergabung dalam Enum ini ya, jangan tidak on cam ya, tak boleh tak on cam ya. Kami kan juga kepingin kenal ini cantiknya seperti apa ya. Tuh nih. Nah, nih kan. Jadi yang belum. Jadi seperti itu suatu tanda bahwa Bapak Ibu berkomitmen ya, berkomitmen untuk terutama yang tenaga-tenaga survei jadi berkomitmen untuk melaksanakan DKI Jakarta tahun 2002. Demikian Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya pantun lagi boleh ya? Beli kerak telur di pinggir jalan. Cakep. Cakep. Ditemani teh hangat, terasa nikmat. Semoga survei membawa perubahan perempuan Jakarta hidup lebih bermartabat. Oke. Demikian Bapak Ibu semuanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Petugas Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 secara resmi dibuka. Terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Pusat dan PPWP serta KB yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara kita secara resmi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sama-sama foto bersama seperti yang sudah Bu Fatma sampaikan. Mari kita on cam juga menjadi salah satu
bukti keaktifan Bapak dan Ibu dalam menjadi enumerator. Baik, mungkin izin kepada Pak Kadarmanto, mungkin kita boleh foto bersama juga ya Pak. Oke, izin oke, izin saya pandu ya Bapak Ibu. Di sini ada 17 slide. Kita dari slide pertama dulu. Baik, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, slide keempat, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kelima, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide ke-11, 1, 2, 3. Slide ke-12, 1, 2, 3. Slide ke-13, 1, 2, 3. Slide ke-14, 1, 2, 3. Slide ke-15, 1, 2, 3. Slide ke-16, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kameranya. Baik, Bapak dan Ibu, telah berakhir acara kita pada siang hari ini, yaitu pembukaan orientasi enumerator SPAPD tahun 2026. Terima kasih kepada Pak Kadarmanto dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri pembukaan pada hari ini. Baik, saya Nadia Zahra sebagai pemandu acara pada hari ini pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.